Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita membahas sifat dan karakter orang yang bernama Aulia. Oke Aulia, buat kalian namanya Aulia, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, family, dan teman-teman yang lainnya agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Oke, kita masuk ke dalam pembahasannya sifat dan karakter orang yang bernama Aulia. Let's go guys. Orang yang bernama Aulia ini guys ya, menurut bahasa Indonesia itu artinya orang yang suci. Waduh, orang yang suci guys artinya guys. Ini semua sumbernya guys ya melalui namamia.com guys. Buat kalian yang penasaran info lebih lanjutnya, kalian bisa kunjungi di deskripsi guys. Linknya gue cantumin di bawah. Nah, yang terlintas di otak gua dan pemikiran gua ya guys ya, orang yang bernama Aulia ini adalah orang yang dimana dia itu mempunyai kepercayaan diri yang kuat, yang dimana dia itu ya pokoknya kalau kemana-mana pede aja gitu. Dan dia itu tipikal orang yang maju sih, maju dalam kegiatan hal-hal yang kayak kepanitiaan seperti itu. Dia pede banget untuk hal-hal yang seperti itu. Biasanya ditunjuk sebagai kepala koordinator atau sebuah orang yang memimpin acara sih namanya Aulia ini, karena memang dia itu punya bakat di mana dia itu pandai banget dalam berbicara dan mengatur orang lain guys. Entah kenapa siapapun yang kena ajakan si Aulia ini guys ya, sulit banget untuk nolak. Kayak gitu tuh mau nolak tuh kayak nggak tega, atau kalau kita nolak itu kayak nggak enakan gitu. Pokoknya dia tuh ya yang namanya Aulia ini sangat cakap dalam mengatur orang-orang yang berada di sekitarnya guys. Entah kenapa ya, dia itu punya yang dimana skill kalau dia ngatur orang lain tuh ya, orang lain tuh nggak tersinggung dengan aturan dia, karena dia itu bisa menempatkan tata bicara, nada bicara yang dimana dia itu kalau ngatur orang bakalan iya iya aja. Ya itulah Aulia menurut Darussalam Channel, tebakan Darussalam Channel ya guys ya. Nah dia itu pokoknya percaya diri banget. Tebakan gue ya dulu waktu SD, SMP, SMA dia itu pernah ditunjuk sebagai ketua kelas, pernah ngikutin lomba-lomba kayak lomba kaligrafi, lomba ajan, lomba pidato, lomba baca puisi ya kayak gitu-gitulah, karena dia itu percaya diri banget guys. Namanya Aulia ini guys. Dia itu yang namanya Aulia ini ya pokoknya pede abis lah. Ibaratnya dia tipe orang yang bergerombol sih, kayak berkubu gitu loh kalau nongkrong, kalau bersosial atau di sekolahan, di kampus itu berkubu sih. Sehingga yang namanya Aulia ini tipikal orang yang ceplas-ceplos, pede abis. Kalau kemana-mana harus sama teman-temannya gitu, nggak bisa sendiri sih. Tipikal orang yang berkoloni. Waduh. Nah, dia ini guys ya cenderung memimpin dan berwibawa dan juga selalu mencari petualangan. Artinya gini guys, pokoknya wibawanya itu kuat banget, kayak dia itu dengan wibawanya itu ya cakep banget pokoknya dalam mengatur orang, mahir lah ibaratnya dalam suatu pekerjaan. Jadi seorang HRD pun bagus, cocok sama dia itu. Terus dia itu wibawanya pada saat kita ngajakin, pada saat dia ngajakin teman-temannya kemana ya, kayak kita nongkrong yuk, kita liburan ke sini yuk, kita liburan ke sana yuk, kita ke pantai yuk. Wih, dia itu teman-teman yang diajakin tuh langsung iya iya aja, setuju setuju aja, karena si Aulia yang ngajak men, nggak bisa nolak kita. Nah itulah tebakan gue buat orang yang namanya Aulia ya, adalah orang yang sangat menyukai acara party-party, terus silaturahmi juga guys. Nah terus dia itu menyukai petualangan, artinya dia itu suka banget yang namanya bersepeda di pagi hari atau di sore hari, menyukai jalan-jalan bersama pasangannya. Waduh. Terus dia itu juga apa ya, sangat tertarik dengan kehidupan sih menurut gue. Artinya dia itu tidak ngeluh-ngeluh, cuman dia itu tidak dipublish ke media gitu loh ngeluhnya itu. Dia tuh kayak mempunyai cara solusi dalam menjalani kehidupannya. Terkadang kan ada orang ya kalau punya masalah di-upload di media sosial, ngeluhnya di Instagram, ngeluhnya di WhatsApp, ngeluhnya di Line, dan macam-macam lah. Kalau alien kalau ngeluh ya dia itu nggak ditampakin guys, kayak dipendem aja gitu. Kalau sakit ya dipendem aja gitu. Kayak
lebih cerita ke orang-orang terdekat yang memang benar-benar kenal sama dia sih. Maksudnya kalau kayak harus ketemu dulu gitu loh, nggak harus surhatnya di media sosial, lebih enak ketemu sih menurut dia ya. Nah, dia ini guys ya, yang namanya Aula ini mandiri banget. Dia pintar masak, pintar nyuci, pintar cari duit juga. Dan menurut gue ya, yang namanya Aula ini cuman satu sih yang off atau teledornya tuh. Dia itu pelupa guys. Suka nggak ingetan kalau habis ngomong apa, suka ceplos-ceplos juga. Terkadang ada beberapa yang tersinggung sama omongannya dia itu. Itu bahkan gue guys ya, terkadang. Terus dia tuh punya sifat yang rada egois gitu loh. Pengen menang sendiri. Terus kalau lagi berantem sama pasangannya, dia gimana caranya biar pasangannya yang minta maaf duluan. Terus Aulia ini dia itu kalau masak kadang sering keasinan. Terus kalau kebisaan ya dia masak kayak rawon bisa sih, nasi goreng bisa sih. Paling suka makan seblak, makan mie ayam. Terus dia ini guys ya, secara fisik tertarik sama pasangannya guys. Untuk masalah pasangan dan cinta dia itu tertarik secara fisik. Dan dia kalau jatuh cinta sama seseorang dia bakalan bucin banget dan tidak tahu waktu kalau sedang berhubungan. Nah itulah Aulia menurut Darussalam Channel guys ya. Bisa benar bisa salah, jadi jangan baper. Ini hanya just game. Dan juga yang namanya Aulia ini dia itu sangat mementingkan kesepadan intelektual terhadap pasangannya guys. Dan setia sih, tapi terkadang cowoknya malah yang nggak setia. Ya itu bahkan gue guys ya. Nah menurut studi numerologi yang namanya Aulia ini guys ya, mempunyai kepribadian yang dimana tuh suka berusaha secara praktis. Gimana caranya dia itu bisa dapat duit banyak tapi kerjanya yang enak, seperti itu loh. Dia pengennya kayak gitu guys. Terus berpotensi terhadap status, menyukai pencari kekuasaan. Terus orangnya bertujuan pada materi. Ini tebakan gue buat orang yang bernama Aulia. Bisa benar bisa salah guys ya. Jadi jangan baper. Nah, sumber studi numerologi tadi sumbernya melalui namamia.com. Linknya di bawah ya guys ya. Ini semua itu guys ya cocok logi. Jadi bisa benar bisa salah. Jadi jangan baper ya guys ya. Oke guys, sampai sini dulu tebakan kita, tebakan gua buat orang yang bernama Aulia. Buat yang namanya Aulia, terima kasih udah nonton sampai di menit ini. Jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, family dan teman-teman yang lainnya agar mereka tuh bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini. Oke guys, sampai sini dulu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa request di kolom komentar. Kita bakalan bahas nama siapa lagi. Oke, salam dari gue buat orang yang bernama Aulia yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue cabut dulu guys. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Nah, bagaimana kabarnya kalian semua kali ini? Gimana guys kabarnya? Dan selamat Hari Raya Idul Fitri guys ya, 1442 Hijriah. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya kita semua guys ya. Salam dari gue Darussalam Channel dan keluarga buat kalian semua subscriber gue. Oke guys, kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Gita. Buat kalian yang namanya Gita, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, family dan teman-teman yang lainnya agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini ya. Oke, tanpa basa-basi kita masuk ke dalam pembahasannya guys. Langsung saja, let's go. Guys, orang yang bernama Gita ini guys ya, punya beberapa arti yang menarik guys ya. Gita dalam bahasa Indonesia itu artinya nyanyian guys. Bisa kalau dalam bahasa Indonesia artinya juga bisa bermakna lelaki sih. Dan kalau dalam bahasa Jawa artinya nyanyian juga. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa bermakna lagu dan irama, nyanyian alam juga. Kalau dalam bahasa Sanskerta, Gita artinya itu berhasil dengan baik, cerdas dan beruntung. Kalau dalam bahasa
Hungaria artinya mutiara guys yang namanya Gita ini. Terus dalam bahasa Persia artinya lagu atau nyanyian. Nah ini semua sumbernya melalui namamia.com guys. Buat kalian yang pengen tahu kepo, kalian langsung aja cek di deskripsi, linknya gue cantumin di sana nanti guys. Nah sekarang guys ya, yang terlintas di pemikiran gue dan di otak gue, orang yang bernama Gita itu guys ya adalah orang yang memiliki tujuan. Artinya gini, dia itu selalu tidak mau menyia-nyiakan hidupnya. Dia tuh pengen hari ini tuh harus mempunyai tujuan. Gue harus kemana, gue harus bikin apa, gue harus ngobrol sama siapa. Pokoknya dia tuh selalu mempunyai tujuan dari hari ini dan hari besoknya. Tipe kalau orang yang merencanakan segala sesuatu sih menurut gue yang namanya kita ini. Dan dia itu ya nggak mau yang namanya itu boros-boros atau menyia-nyiakan waktu guys. Dia tuh tipe kalau orang yang dimana menyetujui yang dimana time is money, waktu adalah uang. Dia setuju banget untuk hal itu. Pokoknya dia itu tipe orang yang pekerja keras, dimana dia itu selalu menginginkan segala sesuatu tuh harus ada manfaatnya guys. Gak mau yang namanya sia-sia ngobrol nongkrong, nggak ada yang dibahas, nggak ada yang didapat, nggak ada ilmu yang didapat. Pokoknya nggak, no, anti hal yang macam itu. Pokoknya dia itu pokoknya harus ada tujuan dalam hidup ini. Itu adalah Gita banget guys. Dia terus yang namanya Gita ini adalah orang yang mempunyai daya cipta. Artinya gini, dia itu punya ciri khas atau karakter yang menarik guys menurut gue guys. Dimana dia itu punya pendirian yang dimana pokoknya orang-orang kalau kenal dia mudah banget diingat karena memang karakternya yang kocak, lucu, dan juga menarik, nggak bosenin. Terus tingkah lakunya yang apa adanya banget, selalu menjadi dirinya sendiri, nggak suka kayak ngikutin orang lain. Pokoknya dengan ciri khas seperti itu, ini namanya Gita ini bisa dikatakan unik guys, karena mudah dikenali dengan sifat dan karakternya yang unik itu. Jadi orang tuh inget banget yang namanya Gita. Oh, Gita yang cerewet itu ya. Oh, Gita yang suka ngobrol itu ya. Oh, Gita yang kalau dia tuh bahas sesuatu lama itu ya. Nah, kayak gitu. Pokoknya ciri khasnya tuh ada yang namanya Gita ini, sehingga mudah banget dikenalin dan juga temennya banyak sih menurut gua. Karena memang ini namanya Gita ini ya guys ya, dia tuh suka menghadiri perayaan-perayaan, pesta-pesta kecil kayak gitu. Terus kayak seneng banget silaturahmi ke keluarga, teman-teman, kerabat dekat, kayak gitu loh. Dia tuh punya daya cipta yang dimana bisa membuat suasana yang tadinya biasa saja menjadi luar biasa, kayak asik. Pokoknya tadinya suasana yang boring, membosankan, terus kalau ada di Gita ya kan, asik banget guys. Kayak ada aja obrolan yang dibahas, ada aja jadi bahan untuk ejekan kayak gitu loh guys. Ini tebakan gue guys ya, bisa benar bisa salah guys. Dan orang itu filosofis banget dan dia itu suka membaca. Menurut gue ya, ini namanya Gita ini suka membaca, yaitu membaca kayak sejarah, penelitian dulu, zaman yang kayak menurut dia itu enak atau harus dipelajari sejarah kayak gitulah. Terus Gita ini dia juga menyukai yang namanya menganalisis media, paling seneng scroll TikTok, nontonin WhatsApp orang, story orang, Instagram orang gitu loh. Dan dia itu juga menyukai yang namanya sejarah guys. Ibaratnya kalian bertukar pikiran untuk cerita, dia juga jagonya untuk hal itu. Pokoknya dia juga mempunyai kapasitas otak yang dimana dia itu bisa nyambung kalau diajak ngomong dan bisa memberikan umpan balik yang menarik, sehingga gitu ngobrol sama kita nggak kerasa 2 jam 3 jam itu asik banget karena kita saling bertukar pikiran, bukan yang namanya pengen debat ya. Kalau kita bertukar pikiran itu kan kita nambah ilmu guys. Ini loh ilmu yang gue tahu, kalau lo taunya apa? Oh kayak gitu ya. Kalau menurut gue yang seperti ini nih gimana menurut lo? Nah itu kan bertukar pikiran. Artinya pokoknya kita ini asik banget guys. Dan orangnya ini suka berkelana. Orangnya nggak bisa diam di rumah. Tipikal orang yang dimana tuh kalau kemana-mana harus sama 2 atau 3 orang, nggak bisa sendirian. Yang namanya kita ini pokoknya kalau sendirian ya dia itu cepu banget guys, cupu banget. Enak banget untuk diejekin. Tapi kalau dia bertiga atau berdua, dia berasa jadi ratunya guys. Kayak dia aja yang merajai gitu, dia yang malah ngatain gitu, kayak pede banget gitu ya hidup dia gitu. Pokoknya asik banget ya orang yang kita ini guys.
Dan dia ini orangnya menurut gue agamis banget sih. Menurut gue itu memperhatikan agamanya, dan dimana itu kayak dia tuh bersyukur banget hidup di agama ini dan selalu menjunjung nilai-nilai etika agamanya dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi dia itu kalau menurut gue orang yang agamis ini dia itu sopan sih dalam menghadapi kehidupan. Dia itu mempunyai solusi tersendiri, selalu mempunyai jalan keluar dalam segala kesulitannya sih. Kayak misalnya dia itu kayak menemukan kesulitan dalam hidupnya, dia itu tahu banget harus mengadu kemana, mengadu ke siapa. Dia tahu banget, pokoknya semua dikembalikan kepada yang maha di atas guys. Pokoknya dikembalikan kepada sang pencipta, bahwasanya gue harus gimana. Kadang kalau dia Muslim atau dia Kristen, dia buka Alkitab. Kalau Muslim ya, kita yang Muslim, dia itu buka Al-Quran. Dia kayak buka Al-Quran secara acak gitu kan ya. Terus nemuin ayat di mana ayat itu cocok banget dengan solusi permasalahan dalam mengatasi hidup dia. Kadang seperti itu. Dia tahu harus kemana kalau dia punya masalah. Nah, yang namanya Gita ini tipe orang yang gak suka yang namanya mencampur kehidupan orang lain. Dia itu fokus kepada dirinya sendiri, bagaimana dia itu membranding dirinya agar dia itu mempunyai nilai jual yang lebih. Artinya gini guys, nilai jual yang dimaksud tuh kayak skill itu loh guys. Pokoknya kan kita kerja kemana-mana tuh kan yang dibutuhkan kan bukan kayak nilai, malah skill kita. Kayak gitu misalnya mau HRD-nya tuh nanya kayak gini, emang kamu bisa apa ya, kayak gitu. Pokoknya dia tuh lebih mementingkan skill, sehingga kalau dia punya skill yang banyak, dia tuh mudah dalam mencari pekerjaan. Nah itu Gita banget sih. Dia tuh public speaking bisa, ngatur orang bisa, yang namanya Gita nih. Pokoknya menyiapkan masa hal-hal macam itu bisa dia. Dan untuk masalah keperempuanan sih, dia ini ada sedikit tomboynya dan ada sedikit sifat kewanitaannya, suka berdandan, tapi kadang candaannya, obrolannya tuh laki banget. Pokoknya dia tuh humble banget, kayak asik aja gitu. Pokoknya dia tuh bisa menyesuaikan ngomong sama cowok atau cewek sama aja sih, menurut gue asik aja sih. Dan dia tuh kalau masak lumayan sih menurut gue, kayak dia tuh jago ngupas buah-buahan, jago motong-motong bahan-bahan makanan, bikin opor bisa, bikin rawon bisa. Terus yang namanya Gita ini guys ya, menurut studi numerologi, nama Gita ini adalah orang yang punya kepribadian pemerakarsa, pelopor, pemimpin, dan pekerja keras, juga individualis. Oke guys ya, sampai sini dulu. Terima kasih buat yang namanya Gita udah nonton sampai di menit ini. Jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, family, dan yang lain-lainnya. Dan jangan lupa kalian request pembahasan apa lagi yang bakalan kita bahas di kolom komentar. Kita bakalan bahas nama siapa lagi guys, komen aja di bawah ya. Dan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam dari gue buat yang namanya Gita yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian. Gue cabut dulu. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Rifki. Buat kalian yang namanya Rifki, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, family, dan teman-teman yang lainnya, agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini. Oke? Tanpa basa-basi kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Arti nama Rifki ya guys ya. Nama Rifki dalam bahasa Islami itu artinya lemah lembut dan mempunyai arti kawan pendamping. Jadi jangan sampai yang namanya Rifki ini ada muncul berita nama Rifki menyakiti wanita, nama Rifki membunuh wanita. Jadi jangan sampai seperti itu loh, karena nama Rifki ini mempunyai arti orang yang lemah lembut ya guys ya. Jadi hati-hati kalian membawa nama kalian yang bagus ini, jangan sampai berbikin hal-hal yang macam-macam atau masa kayak kriminal. Nama Rifki menyakiti kucing, membunuh kucing, nama Rifki memperkosa orang, jangan. Nama kali ini bagus dalam bahasa Islam itu artinya lemah lembut. Jadi jadilah seorang Rifki yang lemah lembut terhadap wanita, cowok, teman-teman atau keluarga yang lainnya, mama, papa, mami, papi kan. Oke guys, ini semua sumbernya itu melalui namamia.com guys. Nah, nanti aku cantumin di deskripsi sumbernya, linknya ya guys ya. Kalian bisa kunjungi untuk info lebih lanjutnya. Sekarang kita akan maaf guys. Sekarang aduh,
kaku banget. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan di mana kita akan menebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Rifki ini guys ya. Jadi menurut gue namanya Rifki yang berada di otak gue dan di pemikiran gue, Rifki ini adalah sosok orang yang dimana mempunyai sifat atau karakter setia sih. Jadi namanya Rifki ini setia banget, dimana dia itu mempunyai mantan yang sedikit dalam urusan relationship, dalam urusan hubungan nih guys ya. Hubungan bersama pasangan yang namanya Rifki ini mampu menciptakan hubungan yang panjang dan awet. Kayak kalau lagi bersama pasangannya itu sampai 2 tahun, 3 tahun, setahun gitu loh. Kadang kan ada orang yang berhubungan sama pasangannya itu kayak 2 bulan putus, 3 bulan putus, seminggu putus, baru 2 hari putus. Nah kalau Rifki nggak banget, dia tuh pinter banget menjaga hubungan kayak lama banget gitu. Bahkan sampai SMP ya kan, sampai sekarang masih aja belum putus-putus. Sampai yang nungguin putus itu sampai capek guys. Nah itu tebakan gue, namanya Rifki ini adalah tipe orang yang setia, dimana dia itu rela banget nungguin chatan pasangannya berjam-jam ya kan. Walau ya bucin banget lah menurut gue namanya Rifki ini. Dia tipe orang yang welas asih sih. Maksud gue kayak gini loh, dia tuh tipe orang yang baik hati, gak bisa banget lihat ada orang yang kesusahan di depan mata dia. Bawaannya tuh pengen bantu, pengen cepet kayak menghilangkan kesusahan orang yang berada di depan dia itu. Makanya nggak bisa lihat orang pengemis dia sedekah, lihat orang yang butuh bantuan kehabisan bensin di jalan dia turun, dia bantu dorongin pakai motor dia. Dia tipe-tipe orang seperti itu sih menurut gua. Terus dia ini menyukai anak kecil. Dia nggak bisa banget lihat anak kecil cewek atau cowok bawaannya tuh pengen gendong, gemes-gemes gimana gitu. Biasanya dibeliin jajan gitu loh sama Rifki ini. Dia kalau dia ketemu anak cowok ya kan, anak-anak kecil pokoknya gemes banget lah dia ini. Dia tipe orang yang sangat penyayang guys, bukan hanya sama keluarganya aja. Dia itu sayang sesama orang yang berada di sekitarnya, orang yang berada kayak tetangganya juga. Pokoknya dia tipe, kalau di komplek dia ya, dia tuh hampir kenal semua orang yang berada di sana. Kayak dia tuh kalau jalan disapa orang gitu loh, dan dia tuh nyapa balik juga. Tipe orang yang kalau ketemu itu senyum duluan. Kadang kan ada orang yang kalau ketemu papasan gitu kan ya, nunggu siapa yang senyum duluan nih, dia atau gue. Jadi nungguin ngarepin orang senyum, yang diharapin malah ngarepin sebaliknya. Kadang kan ada orang kayak gitu, jadinya diam-diaman gitu. Kalau Rifki nggak, tipe orang yang senyum duluan, tipe orang yang nyapa duluan kayak gitu loh. Yang nama Rifki ini tibakan gue adalah tipe orang yang menyukai tantangan sih menurut dia. Dia itu selalu haus yang namanya ilmu guys. Dia tuh tidak pernah merasa cukup dalam urusan ilmu. Jadi nggak heran ya menurut gue yang namanya Rifki ini tipe orang yang kayak pinter banget, idealisnya kuat, dan dia itu kayak kalau ngomong sama siapa aja ya kan bisa menyesuaikan lawan bicaranya. Kayak kita ngobrol sama, ibaratnya kalau dalam tongkrongan tukang pimpin obrolan, dan supaya menciptakan kehangatan atau obrolan tuh si Rifki sih menurut gue. Dia itu bisa banget bikin suasana yang tadinya biasa jadi luar biasa, jadi mengasihkan si Rifki ini guys. Kalau tongkrongan tuh tipe orang yang berperan penting sih menurut gue. Kalau nggak ada dia tuh kayak hambar aja gitu. Kalau dalam urusan game yang namanya Rifki ini tipe orang yang kayak dia tuh dihandelin teman-temannya untuk jadi hero core. Kalau main tebakan gue ya, kayak dia tuh kalau dalam Mobile Legends tipe kayak pakai Lancelot, terus pakai Alucard, tipe Granger, ya kayak gitulah. Dia nggak bisa pakai tank guys, jadi jangan sampai diberi tank karena bakalan feeder banget. Dan yang namanya Rifki ini ya teman, yang namanya Rifki ini tebakan gue guys ya, di HP-nya itu gamenya Mobile Legends, PUBG, sama nggak mungkin lah ya game yang itu yang nggak ada pintu, nggak mungkin. Nggak mungkin guys, tolonglah jangan baperan, kita kan bercanda doang. Terus yang namanya Rifki ini tipe orang yang ingin hidup damai, gak suka ngurusin kehidupan orang. Jadi yang namanya Rifki ini gak pernah ngurusin kehidupan orang. Tipe orang yang selalu memilih zona aman sih menurut gue. Tipe orang yang gak pernah ngarepin orang terlalu berlebih.
Kalau cinta sama orang, kalau sayang sama orang kayak biasa-biasa aja, karena dia tahu banget kalau kita mencintai semua orang, seseorang secara berlebihan itu bakalan bunuh diri anggapannya. Kayak bunuh diri secara perlahan aja gitu. Pokoknya yang berlebihan nggak baik guys. Ya, segala sesuatu yang berlebihan nggak baik. Kita biasa-biasa aja. Bahkan dalam agama kita ya kan, mencintai keluarga kita secara berlebihan aja nggak baik. Nah, yang namanya Rifki pokoknya dia tipe orang yang suka hidup damai. Pokoknya paling sebel denger motor yang knalpotnya nyaring, dia sebel banget. Dia juga kalau cari pasangan itu menyesuaikan intelektual guys, pendidikan, dan harus nggak penting cantik. Menurut gue yang penting akhlak dia sih, menurut gue ya. Dia bucin banget kalau dapat pasangan yang wah menurut dia. Terus menurut studi numerologi guys ya, ini sumbernya menurut namamia.com, Rifki ini adalah seseorang yang bertanggung jawab. Pokoknya dia tipe orang yang kalau diberikan kepercayaan dia akan menjaga kepercayaan itu dan tidak pernah mengecewakan orang yang percaya pada dia. Terus dia itu tipe orang yang melindungi, merawat, bermasyarakat, seimbang dan simpatik. Oke guys, sampai sini dulu tebakan kita buat orang yang bernama Rifki. Buat kalian namanya Rifki, terima kasih banget udah nonton video ini sampai di menit ini. Jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, family, dan teman-teman yang lainnya. Dan juga jangan lupa drop komentar di bawah bagaimana perasaan kalian saat nonton video ini. Apakah banyak benernya atau banyak salahnya itu. Jikalau ada banyak benernya, semoga yang baik-baik. Jadi doa agar kedepannya Rifki ini bisa menjadi pribadi yang baik dan lemah lembut, ya kan? Dan kalau ada ketidaksesuaian dalam video ini atau kesalahan atau tidak sesuai, itu adalah hal yang wajar guys, karena kita main tebak-tebakan. Kalau tebak-tebakan bisa benar bisa salah ya kan. Oke guys, terima kasih ya guys ya. Apalagi nih, gue bingung mau ngomong apa. Terakhir salam dari gue buat yang namanya Rifki yang berada di seluruh dunia ini nih. Salam dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa request, kita bakalan bahas nama siapa lagi. Oke, gue cabut dulu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Syarif. Buat kalian namanya Syarif, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, family, dan teman-teman yang lainnya, agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini. Dan BTW guys ya, selamat hari lebaran. Mohon maaf lahir dan batin dari gue, Darussalam Channel dan sekeluarga, dan buat subscriber gue lah. Dan tanpa basa-basi kita masuk ke dalam pembahasannya guys ya. Let's go. Guys, nama Syarif dalam bahasa Islami itu artinya bisa mempunyai makna arti mulia dan juga terhormat. Dan Syarif dalam bahasa Indonesia artinya keteguhan guys. Bisa bermakna kebijaksanaan dan pengaruh juga kekuasaan. Ini sumbernya melalui namamia.com guys. Kalian bisa kunjungi link di bawah deskripsi untuk info lebih lanjut guys. Dan kita sekarang akan masuk ke dalam dimana kita akan mendebak-debak sifat dan karakter orang yang bernama Syarif ini guys ya. Nah, Syarif ini guys ya, menurut gue yang terlintas yang ada di benak gua, otak gua adalah seseorang yang dimana dia itu mempunyai pesona dan karisma yang kuat guys. Dia itu entah kenapa ya mempunyai ciri khas tersendiri dalam hidupnya. Dia itu mempunyai keteguhan hati yang kuat, tidak terlalu neko-neko orangnya dan tidak terlalu terpengaruh sama yang namanya ngikutin hidup orang lain, prinsip hidup orang lain. Dia itu kayak punya prinsip sendiri aja gitu loh. Kayak dia itu menjadi dirinya sendiri gitu loh guys. Pokoknya dia itu mempunyai karisma yang dimana dia itu kalau dia berteman ya, dia itu bisa aja masuk ke semua ruang lingkup pertemanan. Kayak dia itu masuk ke ruang lingkup publik seperti circle anak tongkrongan dia masuk, anak politik dia juga masuk, circle anak agamis juga masuk, circle anak yang anim suka bahas tentang anime yang
kayak One Piece, Naruto, dia juga masuk. Pokoknya dia tuh seru abis guys. Artinya kayak gini, dia tuh bisa menempatkan bagaimana dia itu menempatkan cara berbicara kepada lawan bicaranya guys. Nah yang namanya Syarif itu pokoknya menurut gue ya, dia itu mudah berteman sih. Dan gak heran sih kalau tebakan gue yang namanya Syarif ini adalah seseorang yang punya temannya banyak. Jadi dia itu kalau kemana-mana bisa ketemu temannya, itu kayak nyapa aja gitu, kayak kenalannya tuh banyak aja gitu. Entah dia nongkrong di mana terus ada orang lewat ya, ternyata temennya. Pokoknya temennya banyak lah yang namanya Syarif ini guys. Yang namanya Syarif ini tipikal orang yang memperhatikan penampilan sih menurut gua. Dia tuh kayak rapi banget kalau mau kemana-mana tuh ya pokoknya dandan lah pokoknya yang namanya Syarif ini. Tipe orang yang glamor, artinya dia tuh menyukai barang-barang yang mewah seperti itu loh. Kayak bajunya tuh harus bermerek, sepatunya bermerek, celananya bermerek kayak gitu. Dan ini namanya Syarif ini ya, dia itu kalau ketemu orang selalu memperhatikan penampilannya, bagaimana penampilannya dia itu mencerminkan akhlaknya, karena dia itu sesuai dengan moodnya sih penampilannya itu. Kalau lagi moodnya bagus dia pakai baju-baju yang ngejreng kayak ada warna-warnanya gitu. Kalau moodnya lagi tidak baik biasanya dia pakai baju yang kayak gelap-gelap gitu. Pokoknya dia pakai baju sesuai mood guys. Dan dia itu kalau ketemu orang rapi karena dia menghargai orang yang dia ingin temui. Pokoknya dia rapi banget orangnya. Dan Syarif ini ya menurut gue ya, bisa benar bisa salah sih, suka yang namanya menjadi pusat perhatian guys, yang namanya Syarif ini. Entah kenapa ya, pokoknya dia itu kayak pengen aja dilihat orang, pengen aja selalu menonjol. Pokoknya selalu menonjol tuh entah kenapa selalu ada di dalam dirinya, kayak dia itu harus dikenal orang gitu loh. Nah ia tuh mengutarakan gagasan dan cerita. Pokoknya dia tuh jago banget bercerita, dan selalu aja kalau kita ngomong sama Syarif itu nggak bosenin. Entah kenapa ya, pokoknya kayak 2 jam, 3 jam, 4 jam nggak kerasa kalau ngobrol sama Syarif ini guys. Karena memang dia itu kayak kalau ngobrol itu nggak bosenin. Dia itu bisa menyesuaikan topik pembicara, bukannya malah kayak egois, pengen dia aja yang didengar. Enggak, dia tuh juga menghargai lawan bicaranya. Dia itu kayak mendengarkan, memberikan saran, menanggapin. Nah itu yang penting guys. Apabila kita mempunyai teman yang curhat, bercerita, solusi kita adalah menjadi teman yang baik adalah mendengarkan cerita itu sampai selesai, memberikan tanggapan, terus memberikan saran. Itu yang dilakukan Syarif guys. Jadi nggak heran yang namanya Syarif ini temennya banyak sih menurut gue, karena dia itu asik banget orangnya. Pokoknya kalian kalau punya teman yang namanya Syarif, kalian pasti kayak deket aja gitu, kayak asik aja gitu, kayak kita tuh nggak berasa ada batas di antara kita, kayak humble aja gitu, kayak temenan, kayak saudara gitu loh yang namanya Syarif ini guys. Terus dia itu orang yang tipikal pekerja keras guys dalam mewujudkan impiannya. Hampir ya, menurut ini tebakan gue guys ya, hampir mulai dari lulus SMA, SMK, atau ya ruang lingkup itulah, dia itu kayak kuliah, jajan itu hampir dia pakai uangnya sendiri guys, karena dia udah nggak minta orang tuanya lagi sih menurut gue ini ya guys ya. Bisa salah, bisa benar. Pokoknya dia ada tipe orang yang sangat bekerja keras untuk mewujudkan segala impiannya guys. Pokoknya pekerja keras banget dan pantang menyerah dalam mewujudkan impiannya itu guys. Nah untuk masalah cinta yang gue tebak ya, untuk yang namanya Syarif ini guys ya, untuk masalah cinta Syarif ini adalah tipe kalau orang yang bucin sih menurut gue. Pokoknya dia tuh tipe orang yang dimana dia disia-siakan banget sih menurut gue. Kayak dia itu pernah kayak mempunyai hubungan yang lama-lama, tapi terakhirnya tuh berakhir dengan tragis, kayak sesuai perjalanan gitu loh. Ini tuh bukan gue ya, bisa salah sih. Pokoknya dia tuh tipikal orang yang setia sih. Tapi setianya dia itu sayangnya disia-siakan terus. Tapi gue tebak dia bakalan menemukan pasangan yang tepat sih, yang dimana dia tuh bakalan sama-sama saling mencintai sih menurut gue ya. Tapi kalau cewek-cewek kalau dapat Syarif, kalian beruntung banget sih, karena dia tipikal orang yang setia. Pokoknya dia royal sama pasangannya. Dia bukan hanya pasangannya dia royal ya guys ya, dia bahkan sama teman-temannya tuh royal banget, bahkan sampai bayarin makanan gitu loh.
Pokoknya humble banget yang namanya Syarif guys, nggak pelit orangnya. Orang yang seperti ini ya tebakan gue adalah seseorang yang dimana dia bakal menjadi seorang guru atau tipikal seorang politisi atau model profesional yang keren atau yang hebat lah. Karena dia juga jago dalam masalah style juga, jago berbicara, jadi cocok banget itu menurut gue jadi kayak guru profesional dalam model, cocok gue banget sih. Menurut gue nih guys ya, bisa benar bisa salah. Nah, dalam studi numerologi nama Syarif ini guys ya mempunyai kepribadian yang dimana dia itu bertanggung jawab, melindungi, merawat, bermasyarakat dan juga seimbang, dan terakhir simpatik. Dia orangnya bersosial banget dan humble lah. Pokoknya sangat menyukai yang namanya berinteraksi sosial, bukan tipikal orang yang apatis atau tidak peduli terhadap lingkungan atau sekitarnya. Dia tipikal orang yang selalu memperhatikan sekitarnya. Jadi sekali lagi nggak heran yang namanya Syarif ini guys ya, temannya banyak banget. Oke guys ya, sampai sini dulu kita main tebak-tebakannya untuk orang yang bernama Syarif. Buat kalian yang namanya Syarif, terima kasih banget udah nonton video ini sampai di menit ini. Nah, jadi buat kalian jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga family agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys ya. Jangan lupa request di bawah di kolom komentar, kita bakalan bahas nama siapa lagi yang bakalan kita bahas selanjutnya. Dan terima kasih udah nonton sampai di menit ini. Gue cabut dulu dan salam dari gue untuk yang namanya Syarif yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semua. Bye bye. Kami memberikan doa terbaik kami untukmu. Semoga apa yang kamu usahakan hari ini cepat tercapai ya. Jangan pernah patah semangat dalam menjalani ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Selalu ingat dan yakinlah, karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang berbunyi, Fa inna ma'ala usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'ala usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadilah pribadi yang bersyukur, karena jika kita bersyukur maka nikmat akan ditambah. Jangan lelah menjadi orang yang baik, karena cukup Allah yang mengetahui kebaikanmu, walaupun orang-orang di sekitarmu mengabaikannya. Jaga sholat 5 waktumu, dan juga doakan orang tuamu. Subscribe jika rasa channel ini bermanfaat. Like jika kalian merasa semuanya benar. Berikan komentarmu jika kalian ingin request nama atau pembahasan apa yang menarik untuk dibahas. Dan bagikan ke teman atau keluargamu agar mereka bisa merasakan apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.